Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Berknampuk dengan nomor induk mahasiswa 4324210010. Di video kali ini saya akan membuat suatu studi kasus dengan membuat sebuah desain rangka untuk meletakkan toren di atasnya. Rangka itu di sini diberikan spesifikasi tingginya 6 meter menggunakan plat besi siku plat L. Ukurannya bebas, materialnya IT 1020 dan tangki yang digunakan adalah tangki berukuran 1050 liter. Nah, di sini saya akan membuatnya dengan menggunakan software SolidWorks. Ya, langsung saja saya akan membuat langsung beberapa partnya. Kita akan membuat mulai dari rangkanya dulu. Nah, ini saya akan buat dari top plan. Saya akan langsung sketch saja. Nah, untuk rangkanya ini saya akan membuat satu rangka utamanya dulu dengan tinggi kurang lebih 6 meter. Di sini saya menggunakan satu plat besi L dengan ukuran kurang lebih 15 x 15 cm atau 150 mm dikali 150 mm dengan ketebalan plat 10 mm. Nah, di sini saya akan membuat lubang karena di dalam rangka ini saya juga akan memberikan baut-bautnya. Jadi dia dibuat ada kerangkanya juga dengan menggunakan baut. Langsung saja saya sketch dulu. Seperti ini. Nah, ini untuk rangka utamanya sudah saya berikan lubang, jumlahnya ada 4, ada 1, 2, 3, 4. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyambungkan dengan rangka lainnya supaya ini bisa disambung nanti dengan menggunakan baut. Oke, lanjut, saya akan membuat rangka lainnya juga, part rangka lainnya juga. Seperti ini untuk part kedua dari rangkanya. Jadi untuk plat besi L yang ini dia fungsinya untuk memberikan lebarnya, jadi jarak antara
rangka yang 1, 2, dan 3-nya dan 4-nya itu akan dikelilingi dengan rangka yang ini dengan panjang di sini 1,5 meter ya, atau 1500 mm. Oke. Di sini saya akan save dulu untuk masing-masing partnya. Kalau sudah, saya akan coba assembly dari rangka yang sudah ada dulu. Nah, kalau sudah, ini akan saya assemblykan dengan memberikan mat dulu. Matnya itu di antara di sini, nah, di lubang luar sini dengan lubang dalam sini, supaya dia rangkanya berada di dalam rangka, jadi bukan di luar posisinya. Oke, kalau sudah, nah ini kita aplikasikan untuk semua titiknya. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi dia untuk rangka yang mengelilingi ini saya letakkan di dalam, karena untuk bagian luarnya nanti akan saya berikan satu bagian lagi, satu komponen lagi, supaya dia benar-benar kuat. Nah, kurang lebih seperti ini dengan cara mat yang tadi. Bagian luaran diletakkan di dalam sehingga dia menjadi suatu rangka. Nanti akan saya teruskan sampai atas. Kurang lebih rangkanya, untuk rangka utamanya dia kurang seperti ini hasilnya, tingginya 6 meter dengan memberikan rangka yang mengelilinginya sebanyak 4 buah keliling, 1, 2, 3, dan 4. Oke, kemudian supaya rangka ini kuat dan dia tidak bengkok, tidak mudah miring, itu saya harus memberikan sebuah struktur penguat. Jadi struktur penguat itu adalah ketika saya memberikan bentuk atau shape segitiga dalam sebuah rangka atau struktur. Fungsinya apa? Ketika saya membuat sebuah segitiga di dalam rangka, di dalam rangka itu ketiga sudut itu dia akan saling mengunci sehingga dia tidak akan mudah miring atau bengkok seperti itu. Jadi saya akan membuat satu rangka yang dia berbentuknya flat
dari ujung sini sampai sini. Seperti itu. Oke, langsung saja saya akan membuat bagian rangka yang menjadi penguatnya atau besi plat yang nanti miring dari sini ke sini. Kurang lebih bentuk platnya seperti ini. Saya berikan 2 lubang juga untuk diberikan supaya dia bisa dimasukkan bautnya juga. Nah, seperti ini ukurannya, dia panjangnya miring seperti ini. Sudah, saya save dulu. Dan akan saya masukkan ke dalam rangka yang sudah saya buat ini. Ini setelah diberikan rangka yang miring, saya berikan di salah satu sisi aja. Fungsinya apa? Fungsinya supaya rangka ini dia saling mengunci dan setelah nanti diberi beban dia tidak akan miring ataupun dia supaya dia setelah saya berikan beban nantinya dia tidak akan ada miring atau perubahan bentuk melalui sudutnya. Oke, saya akan lanjutkan juga di bagian atas-atasnya.
Karena di sini saya akan memberikan toren di atas rangka ini sebagai bebannya. Nah, di sini di rangka ini saya akan mengganti dua buah komponen ini dengan part yang akan saya lubangkan. Supaya apa? Supaya saya bisa meletakkan plat besi di atasnya untuk meletakkan toren. Seperti itu. Oke. Langsung saja. Caranya adalah dengan part yang ini akan saya duplikasi. Hasil duplikasinya seperti ini. Nah, kalau sudah, saya akan gambarkan rangka yang sedikit berbeda. Jadi dia ada lubang khusus untuk meletakkan bautnya. Nah, seperti ini hasilnya yang sudah saya beri lubang. Kemudian pada rangka yang di sini, duanya akan saya hapus. Kemudian akan saya ganti dengan yang satunya ini. Satu saya taruh sini. Oke, langsung saja saya akan beri matnya. Saya beri hubungkan dari sini sampai ke sini. Nah, kalau sudah, saya akan memberikan plat besi di atasnya untuk menopang si toren tersebut. Nah, ini untuk platnya. Saya di sini berikan platnya 15 mm supaya dia kuat, karena ini bagian yang akan bersentuhan langsung dengan toren yang akan digunakan nantinya. Oke, saya akan memasukkan penopangnya di sini. Kurang lebih seperti ini untuk rangka torennya. Secara keseluruhan rangka torennya sudah jadi, tinggal nanti saya akan memberikan satu baut atau baut dan mur di masing-masing titik yang sudah saya lubangkan, tapi nanti di bagian analisis untuk pemberian bautnya. Sini kita bikin satu tadi. Pertama, karena ini dia ada banyak sekali rangkanya di sini. Nah, ini saya akan berikan dulu matnya, hubungan si baut-bautnya di bagian connection ya. Jadi connection ini kan saya buat dengan bolt. Oke, boltnya di sini. Salah satu contohnya saya gunakan itu bisa saya letakkan di sini. Nah, ini bagian yang di belakangnya. Oke. Kemudian untuk materialnya di sini saya menggunakan material 1045. Oke, saya apply. Kalau sudah, saya centang. Nah, dia bautnya akan seperti ini. Dan saya akan mengaplikasikan baut ini ke seluruh titik di sini, termasuk sampai ke atas sini. Video ini akan saya percepat saja karena akan sangat lama sekali.
Oke, sampai hasilnya seperti ini. Ini untuk pemberian bautnya di masing-masing lubang yang sudah saya buat di rangkanya. Seperti ini. Setelah seperti ini, kemudian saya akan berikan material. Jadi material yang ada, komponen yang ada di sini itu kan saya akan tambahkan materialnya. Ini saya edit material pakai 1020. Nah ini, oke, apply. Ini juga edit material, ini pakai 1020. Oke, selanjutnya di sini setelah saya berikan baut dan sudah memberikan materialnya juga, kemudian di sini saya akan memberikan fixturesnya. Nah, fixturesnya atau bagian yang dia fix itu ada di bagian bawah sini, dan 4 titik ya, isi 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah kaki dari si rangka tersebut. Kalau sudah kita checklist di sini, setelah seperti ini, kita akan memberikan massa. Massanya itu ada di sini. Nah, di soal yang diberikan itu diketahui bahwa toren tersebut itu memiliki kapasitas senilai 1050 liter dan berat dari torennya sendiri itu 27 kg. Karena itu kita di sini bisa memberikan load berupa force. Nah, force-nya itu kita bisa bikin di 3 garis ini karena 3 plat ini akan menahan si toren tersebut. Oke, kita pilih 3 plat ini, kemudian nah sini itu kita masukkan, kita bisa input langsung 1050 ditambah 27. Kenapa di sini 1050 langsung saya masukkan? Karena massa jenis air itu adalah 1 kg per liternya. Sehingga kalau saya punya 1050 liter, maka berat dari air tersebut adalah 1050 kg juga. Tambahkan dengan beban dari toren tersebut. Baru kita kalikan dengan si gravitasi tersebut yang nilainya 9,81 Newton. Nah, ini dia langsung tergenerate ya, jadi dia langsung kalkulasi sendiri. Oke, nah ini dia total. Jadi semua massa ini totalnya jadi 10.500 Newton. Oke, kalau sudah, ini saya checklist. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, untuk force-nya sudah, fix-nya sudah, konektornya sudah, material semua sudah. Kalau sudah, di sini saya bisa create mesh. Saya buat mesh-nya di sini. Ini saya nyalakan mesh parametersnya. Oke, di sini saya sudah dapat untuk hasil analisisnya. Nah, ini untuk nilai stresnya atau tegangan dari von Mises-nya, itu nilai tertingginya itu di angka 1,7 dikali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Nah, di mana yield strength-nya sendiri itu ada di angka 3,5 kali 10 pangkat 8. Nah, titiknya itu ada di sini, di dekat baut sini. Ini adalah daerah yang terkena beban ataupun stres paling banyak dari seluruh material ini. Seperti itu. Namun meskipun dia titik tertingginya di sini itu masih dalam kategori masih aman, cenderung aman karena masih di bawah dari yield strength dari material tersebut. Oke, sekarang cek dari displacement-nya.
Nah, displacementnya ini memang cukup agak parah ya, terutama di bagian plat sini. Di plat bagian tengah ini, dia yang berwarna merahnya karena memang itu yang menjadi penumpu atau tempat berdirinya si tangki air yang berat tersebut. Nah, untuk displacementnya itu sampai ke 16,06 mm. Nah, ini angkanya sebenarnya sudah cukup lumayan, dan dia yang terkena itu ada di sini, di bagian yang menopang si tangki. Oke. Kemudian untuk strain atau regangannya itu nilai maksimumnya juga sama seperti tadi titik stres tertingginya. Dia ada di sini dengan nilai 7,692 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, bagaimana dengan faktor of safety-nya atau nilai keamanannya? Oke, di sini faktor of safety-nya itu nilai paling kecilnya itu justru ada di sini juga, sama seperti stres dan strain-nya. Ini yang terkena paling besarnya, tekanan paling besarnya. Ini faktor of safety-nya itu nilainya yang paling kecil di angka 1,9. Masih di bawah 2 memang, tetapi dengan angka segini untuk sebuah tangki masih kategori aman jika hanya diisi tangki. Seperti itu. Ini nilai minimumnya dari 1,9 hampir menyentuh 2, hampir kalau 2 mungkin menurut saya lebih aman lagi. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan lagi dari awal mengenai desain yang sudah saya buat ini. Di sini saya membuat sebuah tangki, sebuah rangka untuk tangki air dengan tinggi 6 meter tingginya atau 6000 mm. Nah, di sini kenapa saya membuat dengan bentuk seperti ini? Itu karena dari yang saya tahu, sebuah struktur itu jika hanya diisi oleh square atau kotak, itu dia berpotensi untuk miring. Jadi misalnya ada sebuah kotak ini, dia akan berpotensi seperti ini ya, jadi dapat melengkung. Nah, sedangkan kalau misalkan sebuah struktur itu bisa berbentuk segitiga, itu dia akan saling mengunci dan saling menahan. Jadi kemungkinan akan lebih aman menggunakan bentuk segitiga seperti ini rangkanya. Nah, ini di sini saya menggunakan besi L, satu besi L yang panjang ke atas, kemudian dikelilingi dengan besi L ini, serta diperkuat oleh si plat besi yang berbentuk yang berbentuk miring seperti ini, supaya dia bentuknya segitiga dan dia bisa menopang. Kemudian diperkuat oleh baut. Bautnya sendiri diameter dalamnya itu di angka 40 mm. Nah, untuk bagian atasnya ini saya menggunakan plat setebal 15 mm, ada 3 buah untuk menahan tangki air dengan sambungan baut juga. Jadi semua sambungan di sini itu baut. Nah, pada video-video footage sebelumnya mungkin terlihat ada sebuah tangki. Tadi saya sudah meletakkan tangki di atas sini, tapi ternyata setelah saya uji coba beberapa kali, terdapat beberapa error yang saya dapat. Karena yang pertama, saya tidak bisa menemukan material yang pas dengan spesifikasi yang diberikan. Spesifikasi yang diberikan itu adalah tangki air dengan bobot 27 kg. Namun setelah saya buat tangkinya, itu jauh lebih berat, sehingga setelah saya analisis itu dia lebih berat lagi, nilai faktor of safety lebih rendah lagi, bahkan ini sudah cenderung akan merusak. Seperti itu. Kemudian juga selama running, saat dicoba cari analisisnya, itu sangat lama sekali untuk runnya. Mungkin sangat memberatkan laptop saya ketika melakukan run dengan komponen dan material yang lebih banyak seperti itu. Nah, akhirnya yang saya ambil keputusannya adalah dengan memberikan bobot rata di ketiga
plat besi atas ini. Jadi 3 plat besi inilah yang dia akan menopang seperti itu. Hasil akhirnya, kesimpulan yang bisa saya berikan di sini adalah yang pertama, SolidWorks atau software yang saya gunakan ini dapat digunakan untuk menganalisis ketika diberikan sebuah benda, sebuah komponen, kemudian dia diberikan materialnya, diberikan spesifikasi, dan diberikan pembebanan. Nah, itu dia bisa menganalisis, dan ini adalah salah satu contoh analisisnya. Kesimpulan kedua adalah, dari rangka yang sudah saya buat ini, itu hasil analisanya adalah rangka ini masih bisa saya katakan aman jika dia hanya digunakan sebagai rangka yang menopang satu tangki air, karena dia factor of safety-nya itu dia angkanya sudah sangat mendekati angka 2, sehingga saya masih bisa katakan ini aman. Tidak hanya itu, nilai von Misesnya atau tegangannya itu nilainya masih di bawah dari yield strength-nya, sehingga desain seperti ini itu dapat diaplikasikan. Meskipun jika akan diaplikasikan, saya akan sangat merekomendasikan untuk mengubah beberapa hal dari desain ini. Yang pertama adalah dengan menambahkan plat besi lagi dari sini ke sini. Jadi dia tidak hanya garis-garis vertikal seperti ini, tapi ada 2 garis vertikal dan horizontal, sehingga dia yang menahan itu lebih banyak dan bisa mungkin akan mengurangi displacement atau meningkatkan faktor of safety-nya. Kemudian saya juga akan merekomendasikan untuk membuat dengan desain yang mungkin lebih besar daripada milik saya ini, karena ukuran seperti ini itu sangat mepet dengan tangkinya, sehingga mungkin karena terlalu kecil ini yang membuat nilai-nilai faktor of safety-nya masih kecil, masih di bawah 2. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk project studi kasus dari mata kuliah CAD CAE ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.